Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Sutisna. Kali ini saya ingin mengajak sahabatku semua untuk belajar mengenai bagaimana mekanisme pembekuan darah pada tubuh manusia. Ya, hal ini penting, ya penting sekali. Sebagai terapis bekam, kita harusnya paham tentang ini. Ya, sahabatku semua, secara normal, tubuh manusia akan berusaha menghentikan perdarahan apabila terjadi cedera pada pembuluh darahnya. Ya, dengan cara mekanisme agregasi trombosit dan juga koagulasi dari trombosit yang sudah agregasi tadi atau berkumpul. Ya, dua tahapan proses pembekuan darah ini secara gampang saya sampaikan kepada sahabat semua, yaitu di saat terjadi luka, maka sel-sel pembeku yang namanya trombosit ini akan menggumpal, beragregasi, menumpuk ya di tempat luka tadi. Ya, tujuannya untuk memberikan sumbatan agar luka bisa tertutup, darah tidak keluar. Saat dia berkumpul, dia juga harus dieratkan oleh semacam perekat yang kita kenal, mungkin gampangnya ya, kalau sel-sel trombosit itu adalah batu bata dalam sebuah bangunan, dan faktor koagulannya adalah lemnya atau perekatnya atau semen, ya, sehingga jadilah bangunan yang kokoh. Begitu proses secara gampangnya bagaimana kita mengenal mekanisme pembekuan darah dalam tubuh kita. Masya Allah, ya, begitu hebat Allah menciptakan sistem ini. Nah, bagaimana orang-orang yang memiliki kelainan dalam kondisi ini, yaitu penyakit hemofilia. Ya, sahabatku, penyakit hemofilia ini secara gampang saya sampaikan bahwa secara sederhananya terjadi kegagalan membentuk perekat, ya, bukan pada sel trombositnya, tapi kegagalan pada pembentukan perekatnya, koagulasinya, sehingga tidak terjadi tumpukan sumbatan yang erat. Maka perdarahan sangat rentan terjadi. Tubuh kita tentu sering terjadi benturan, ya, itu juga mengakibatkan cedera pada pembuluh darah atau robekan tanpa kita sengaja. Kalau ini terjadi sedangkan pasien-pasien hemofilia itu tidak punya faktor perekatnya, gangguan pada pembentukan faktor perekat, maka dapat dipastikan ya terjadi perdarahan yang agak lama, ya, sulit sekali berhentinya. Normalnya mungkin 3-5 menit pembekuan sudah terjadi, ya, tapi pada orang-orang memiliki kelainan pembekuan darah akan lebih lama dari normalnya. Begitu juga sahabatku pada orang-orang yang meminum obat-obat pengencer darah, ya. Obat pengencer darah ini mekanisme kerjanya juga ada dua, ya, seperti mekanisme kerja di dalam pembuluh darah, yaitu dengan cara menghambat, ya, agregasi atau penumpukan trombosit. Nah, yang kedua, mencegah terbentuknya koagulasi tadi, faktor perekatnya tadi, ya, agar darah bisa tetap lancar. Memang obat-obat ini digunakan, indikasikan pada orang-orang yang memiliki gangguan penyumbatan pembuluh darah, kerentanan menyumbat sehingga dilancarkan. Ya, seperti pada pasien stroke, ya, pasien dengan jantung koroner, ya, penyumbatan jantung koroner, ya, penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, ya, dan sebagainya. Ini diberikan obat pengencer darah agar dia aliran darahnya lancar dan mencegah penyumbatan di pembuluh darah yang halus seperti di otak dan di jantung. Namun efek sampingnya pada pasien tersebut, dia rentan terjadi perdarahan.
dia rentan terjadi luka. Dan apabila itu terjadi, perdarahan akan sulit dihindari. Maka itu sebaiknya sahabatku perhatikan kondisi pasien. Apakah pasien memiliki riwayat meminum obat pengencer darah? Kalau ya, maka tunda dulu. Karena beresiko sulit terjadinya pembekuan darah saat kita buat luka pada saat pembekaman. Ya, jangankan luka karena pembekaman. Tanpa dibekam pun, pasien-pasien yang meminum obat pengencer darah ini juga rentan mengalami perdarahan, ya, bisa karena mimisan tiba-tiba, atau gusi berdarah tiba-tiba, atau badannya memar-memar biru-biru karena terbentur benda-benda keras di sekitarnya. Ini juga bisa menyebabkan perdarahan pada pasien tanpa dibekam. Maka jangan sampai pelaksanaan bekam yang kita lakukan menjadi kambing hitam dari kondisi pasien yang sudah berat itu, ya. Maka perhatikan pada saat menerima pasien di awal, jangan lupa anamnese yang benar, yang teliti, ya, sehingga kita bisa tahu kondisi secara umum pasien yang akan kita bekam, ya. Demikian mungkin sedikit informasi dari saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bertemu kembali dengan saya di channel Dr. Hendra Sutisna berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام